Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak CGP Angkatan 5 Kabupaten Sambas, Titin Supriyana dari TK 1 Atap SD 15 Mentaran. Jadi hari ini kami mengadakan wawancara Pak atau leading question for the interview tentang masalah atau mengidentifikasi kasus yang ada di Purworejo. Jadi saya dengan Bapak apa itu Pak? Silakan perkenalkan Pak. Makasih waktunya Pak. Yang pertama ingin saya tanyakan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di binaan Bapak di Korea. Selama ini memang banyak permasalahan atau kasus-kasus yang sering terjadi di dalam wilayah binaan Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Tebas. Di antaranya yang berupa dilema yang kadang-kadang itu merusak silaturahmi atau nilai-nilai di dalam satu sekolah adalah tidak adanya harmonisasi di lingkungan sekolah, ya, antara guru dengan kepala sekolah itu tidak sejalan. Jadi itulah diantaranya yang salah satu kasus yang dalam menurut saya itu dapat menurunkan daripada mutu pendidikan. Iya Pak ya, berarti kami di bawah binaan Bapak ya. Jadi kita angkat dilemanya tentang guru ya Pak ya, guru dari satuan pendidikan. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di bawah binaan Bapak terhadap kasus-kasus yang ada itu Pak? Nah, untuk kasus-kasus tersebut, yang pertama adalah melakukan pendekatan baik itu kepada guru maupun kepada kepala sekolah. Nah, setelah adanya pendekatan-pendekatan, barulah kita adakan kebijakan apa yang harus kita turunkan agar permasalahan atau kasus ini dapat terselesaikan. Jadi langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama yang harus saya lakukan, langkah pertama, jadi tentunya mendapatkan masukan dari dewan guru atau warga sekolah, apa yang menyebabkan mereka itu sekolah dengan kepala sekolah Kurang harmonis lah ya Pak ya, kurang harmonis. Jadi kita tanyakan apa penyebabnya. Ya, langkah kedua juga menanyakan atau pihak kepala sekolah apa saja langkahnya yang menyebabkan itu menjadi kurang sejalan dengan program yang dilakukan kepala sekolah. Kemudian setelah itu barulah kita menyelesaikan dari kasus-kasus yang sudah didapatkan tersebut untuk tindak lanjut ke depan. Caranya membuat suatu rangkaian atau cara yang dapat menyatukan daripada guru dan kepala sekolah agar kembali harmonis. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil tadi Pak? Hal yang saya ambil yang merupakan efektif dalam keputusan tersebut adalah dimana dari kebijakan yang harus saya ambil, jadi tidak membebankan dari satu pihak, tetapi merasakan suatu keadilan bagi mereka, sehingga mereka itu dapat menerima baik dari pihak guru maupun dari pihak kepala sekolah. Jadi yang harus dijaga adalah ketersinggungan. Nah, itu yang harus dikedepankan sehingga kita dapat
membina kembali keharmonisan di lingkungan sekolah. Jadi antara kedua belah pihak bisa sama-sama menerima dari keputusan Bapak ya Pak ya. Jadi hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema ini Pak? Banyak hal yang merupakan tantangan, tentunya kami tantangan dari dalam sekolah kan yang harus kita sikapi dengan bijak. Kemudian tantangan-tantangan dari luar sekolah, banyak hal yang harus kita pahami betul-betul dalam kita merumuskan kebijakan tersebut. Tentunya dari intrinsik dan ekstrinsik lah Pak ya, jadi hambatan itu. Apakah Bapak membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema itu atau Bapak langsung menyelesaikannya pada waktu itu juga? Nah, untuk menyelesaikan masalah kasus antara kepala sekolah dengan guru tidak dapat kita selesaikan langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan. Setelah tahapan-tahapan tersebut kita lalui, barulah kita pada tingkat puncaknya, yaitu umpamanya mengadakan acara silaturahmi sekolah dengan acara-acara yang sederhana, misalnya makan bersama, buat bubur padas, pergi ke tempat-tempat rekreasi, sehingga semua beban-beban yang tadinya di sekolah itu akan hilang. Sehingga guru dan kepala sekolah dapat akhlak kembali. Itulah yang harus kita jaga betul-betul. Dengan menjalin silaturahmi yang baik, dengan mengadakan kegiatan salah satunya rekreasi, makan bersama, sehingga hubungan harmonis itu bisa terjalin lagi ya Pak ya. Jadi adakah Pak seseorang atau dinas instansi atas yang membantu Bapak dalam menangani permasalahan tersebut, atau Bapak sendiri udah bisa mengcover masalah tersebut? Untuk sementara ini tidak ada bantuan dari pihak atasan, jadi saya selesaikan sendiri. Tentunya cuma memperhitungkan pengambilan keputusan ini harus dapat kedua belah pihak itu merasa aman, nyaman, kan, sehingga masalah pada akhirnya dapat terselesaikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita semualah ambil dari pengalaman Bapak, dari keputusan Bapak itu? Pembelajaran yang harus kita ambil, pertama kita belajar ikhlas. Ikhlas dalam memimpin, dan juga sebagai karyawan, ikhlas sebagai bawahan. Sehingga apa yang dibebankan kepada kita, kalau kita sudah merasa ikhlas, maka segala sesuatunya tidak menjadi beban. Jadi ikhlas kita berbuat, ikhlaslah kita bekerja, sehingga mutu yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Berarti hari ini saya dapat pembelajaran baru nih. Jadi ikhlas dalam kalau kita jadi pemimpin, ikhlas kalau kita sebagai bawahan, segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas Pak, berarti itu merupakan jadi tidak menjadi beban kita ya Pak. Berarti kata kuncinya semuanya itu ikhlas. Terima kasih sekali Pak waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat saya tentunya pribadi sebagai kami CGP Angkatan 5 tahun 2022. Makasih Pak waktunya ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak CGP Angkatan 5 Kabupaten Sambas, Titin Supriyana dari TK 1 Atap SD 15 Mentarai. Jadi hari ini kami mengadakan wawancara Pak atau leading question for the interview tentang masalah atau mengidentifikasi kasus yang ada di Purworejo.
Jadi saya dengan Bapak apa itu Pak? Silakan perkenalkan Pak. Oke, Kabas, Bapak yang SPD. Makasih waktunya Pak. Yang pertama ingin saya tanyakan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di binaan Bapak di Korea. Selama ini memang banyak permasalahan atau kasus-kasus yang sering terjadi di dalam wilayah binaan Korwil, Dinas Pendidikan Kecamatan Tebas. Di antaranya yang berupa dilema yang kadang-kadang itu merusak silaturahmi atau nilai-nilai di dalam satu sekolah adalah tidak adanya harmonisasi di lingkungan sekolah, ya, antara guru dengan kepala sekolah itu tidak sejalan. Jadi itulah diantaranya yang salah satu kasus yang kalau menurut saya itu dapat menurunkan daripada suatu pendidikan. Oke ya Pak ya, berarti karena di bawah binaan Bapak ya, jadi kita angkat dilemanya tentang guru ya Pak ya, guru dari satuan pendidikan. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di bawah binaan Bapak terhadap kasus-kasus yang ada itu Pak? Nah, untuk kasus-kasus tersebut, yang pertama adalah melakukan pendekatan baik itu kepada guru maupun kepada kepala sekolah. Nah, setelah adanya pendekatan-pendekatan, barulah kita adakan kebijakan apa yang harus kita turunkan agar permasalahan atau kasus ini dapat terselesaikan. Jadi langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama yang harus saya lakukan, langkah pertama, jadi tentunya mendapatkan masukan dari dewan guru atau warga sekolah, apa yang menyebabkan mereka itu sekolah dengan kepala sekolah Kurang harmonis lah ya Pak ya kurang harmonis. Jadi kita tanyakan apa penyebabnya. Ya, langkah kedua juga menanyakan atau pihak kepala sekolah apa saja langkahnya yang menyebabkan itu menjadi kurang sejalan dengan program yang dilakukan kepala sekolah. Kemudian setelah itu barulah kita menyelesaikan dari kasus-kasus yang sudah didapatkan tersebut untuk tindak lanjut ke depan. Caranya membuat suatu rangkaian atau cara yang dapat menyatukan daripada guru dan kepala sekolah agar kembali harmonis. Jadi hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil tadi Pak? Hal yang saya ambil yang merupakan efektif dalam keputusan tersebut adalah di mana dari kebijakan yang harus saya ambil, jadi tidak membebankan dari satu pihak, tetapi merasakan suatu satu keadilan bagi mereka, sehingga mereka itu dapat menerima baik dari pihak guru maupun dari pihak kepala sekolah. Jadi yang harus dijaga adalah ketersinggungan. Nah, itu yang harus dikedepankan sehingga kita dapat membina kembali keharmonisan di lingkungan sekolah. Jadi antara kedua belah pihak bisa sama-sama menerima dari keputusan Bapak ya Pak ya. Jadi hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema ini Pak? Banyak hal yang merupakan tantangan, tentunya
pertama tantangan dari dalam sekolah kan yang harus kita sikapi dengan bijak. Kemudian tantangan-tantangan dari luar sekolah, banyak hal yang harus kita pahami betul-betul dalam kita merumuskan kebijakan tersebut. Tentunya dari intrinsik dan ekstrinsik lah Pak ya, jadi hambatan itu. Apakah Bapak membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema itu, atau Bapak langsung menyelesaikannya pada waktu itu juga? Nah, untuk menyelesaikan masalah kasus antara kepala sekolah dengan guru tidak dapat kita selesaikan langsung, tetapi melalui tahapan-tahapan. Setelah tahapan-tahapan tersebut kita lalui, barulah kita pada tingkat puncaknya, yaitu umpamanya mengadakan acara silaturahmi sekolah dengan acara-acara yang sederhana, misalnya makan bersama, buat bubur padas, pergi ke tempat-tempat rekreasi, sehingga semua beban-beban yang tadinya di sekolah itu akan hilang. Sehingga guru dan kepala sekolah dapat akrab kembali. Itulah yang harus kita jaga betul-betul. Dengan menjalin silaturahmi yang baik, Pak, dengan mengadakan kegiatan salah satunya rekreasi, makan bersama, sehingga hubungan harmonis itu bisa terjalin lagi ya Pak ya. Jadi adakah Pak seseorang atau dinas instansi atas yang membantu Bapak dalam menangani permasalahan tersebut, atau Bapak sendiri udah bisa mengcover masalah tersebut? Untuk sementara ini tidak ada bantuan dari pihak atasan, jadi saya selesaikan saya sendiri. Tentunya cuma memperhitungkan pengambilan keputusan ini harus dapat kedua belah pihak itu merasa aman, nyaman, kan, sehingga masalah pada akhirnya dapat terselesaikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita semualah ambil dari pengalaman Bapak, dari keputusan Bapak itu? Pembelajaran yang harus kita ambil, pertama kita belajar ikhlas. Ikhlas dalam memimpin, dan juga sebagai karyawan ikhlas sebagai bawahan. Sehingga apa yang dibebankan kepada kita, kalau kita sudah merasa ikhlas, maka segala sesuatunya tidak menjadi beban. Jadi ikhlas kita berbuat, ikhlaslah kita bekerja, sehingga mutu yang kita harapkan itu dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Berarti hari ini saya dapat pembelajaran baru nih. Jadi ikhlas dalam kalau kita jadi pemimpin, ikhlas kalau kita sebagai bawahan, segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas Pak, berarti itu merupakan jadi tidak menjadi beban kita ya Pak. Berarti kata kuncinya semuanya itu ikhlas. Terima kasih sekali Pak waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat saya tentunya pribadi sebagai kami CGP Angkatan 5 tahun 2022. Makasih Pak waktunya ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Titin Supriyana, CGP Angkatan 5 Kabupaten Sambas. Hari ini saya ingin mewawancara Bapak atau guiding question for the interview dalam pembelajaran tugas kami. Perkenalkan Pak, nama Bapak siapa? Lembaga apa di sini? Nama saya Arislan, kebetulan di Dinas Pendidikan Korwil untuk mewakili penilik di Kecamatan Tebas. PAUD ya Pak ya. Iya. Oke.
Saya mohon waktunya Pak ya, untuk saya tanya jawab. Yang pertama ingin saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi misalnya kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di bawah binaan Bapak Pak? Kalau dalam masalah identifikasi, pertama kita melihat dari laporan. Laporan, kemudian baik itu laporan yang secara fisik ataupun non fisik, artinya ada penyampaian dari kawan-kawan di lembaga. Itu identifikasinya Pak. Sama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di lembaga-lembaga bawah binaan Bapak tentang misalnya ada kasus-kasus yang terjadi di lembaga-lembaga yang mengandung nilai kebajikan? Kalau untuk menjalankan pengambilan keputusan, pertama saya melakukan itu koordinasi melalui, pertama bisa melalui telepon, atau kalau memang hubungan sulit melalui telepon atau WA, itu melalui dipanggil langsung datang ke kantor untuk koordinasi. Gitu ya, berarti lewat telepon, lewat WA biasa Pak, kemudian yang bertemu langsung. Seperti itu. Oke ya Pak. Langkah-langkah berarti apakah itu merupakan langkah-langkah prosedur Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Iya. Selama ini memang kita koordinasi melalui telepon atau WA, juga melalui kadang pemanggilan langsung ke kantor atau ke lembaga atau itu perorangan. Oh begitu ya Pak. Ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari masalah-masalah atau kasus-kasus dilema ini Pak? Kalau yang efektifnya itu tergantung pada kasusnya Bu ya. Oh ya. Tergantung kepada kasus. Kalau memang kasusnya itu memang bisa kita melalui koordinasi melalui WA atau telepon kalau bisa. Tapi kalau kasusnya memang dianggap ya mungkin agak berat sedikit lah ya, kita panggil langsung koordinasi atau musyawarah di lembaganya tertentu atau di sekolahnya, atau kita panggil langsung ke kantor untuk musyawarah. Oh ya begitu ya Pak ya, tergantung dari permasalahannya lah Pak ya. Jadi masalah. Hal apa saja Pak yang merupakan tantangan, mungkin ada tantangan dalam Bapak mengambil keputusan dari dilema seperti itu Pak? Tantangan itu melalui pertama ya, kalau lihat situasi Bu ya, kalau memang kondisinya kita tidak bisa lihat telepon, itu biasanya sinyal Bu. Sinyal yang memang kalau di wilayah Kecamatan Tebas, mohon maaf untuk semua lembaga yang ada di Kecamatan Tebas itu tidak semua terkoneksi dengan jaringan yang baik lah Pak ya. Oh iya. Ya. Kemudian ya memang hal yang menjadi tantangan biasanya ada lembaga-lembaga yang memang ya mohon maaf kita sampaikan, lembaga yang memang kurang pemahaman tentang itu, biasanya kita langsung datang ke kantor atau ke lembaganya Bu. Nah ini tuh tantangannya sekarang kalau di Kecamatan Tebas Bu, itu transportasi atau memang sarana untuk menuju lembaga, karena lembaga di Kecamatan Tebas itu ya lumayan jauh Bu jaraknya dari kantor. Banyak ya, juga mungkin Pak ya. Paham lah ya. Iya lumayan jauh, lumayan banyak ya Pak. Ya udah banyak, jauh, itu tantangannya. Banyak. Dan kalau manusianya alhamdulillah Bu, ada sedikit kesadaran tentang penanganan kasus-kasus atau penyelesaian kasus. Ya gitu lah kira-kira. Apakah Bapak memiliki suatu tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema seperti itu Pak? Kalau jadwal dari saya sih memang tidak ada Bu. Memang tidak ada jadwal tersendiri. Karena kasus itu tidak semuanya setiap bulan ada kasus. Nah kalau dijadwalkan artinya kasusnya pasti ada. Nah kalau untuk penyelesaian itu jadwalnya kadang-kadang saya mengikuti jadwal lembaga Bu. Jadwal lembaga, terutama setiap lembaga itu kan ada kegiatan-kegiatan khusus yang rutin mereka lakukan, terutama di KKG. Nah pada saat itulah kita untuk menyampaikan atau penyelesaian masalah, atau kita paling tidak memberi pemahaman tentang lembaga atau pentingnya lembaga itu melalui KKG. Berarti tidak ada jadwal, hanya langsung penyelesaiannya Pak ya. Iya, kalau ada langsung. satu dilema ya.
apakah ada seseorang atau faktor lain atau dinas instansi terkait atasan Bapak lagi yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Alhamdulillah kalau itu saya bilang tadi Bu ya, tergantung pada kasusnya. Kalau memang kasusnya bisa diselesaikan dengan antara lembaga, itu memang tidak ada. Kita menggunakan kawan ataupun kita mitra-mitra lain atau faktor-faktor lain. Tapi tergantung kasus. Memang selama ini kalau ada kasus-kasus yang memang kita tangani memang tidak bisa, kita melalui korwilnya, melalui korwilnya di wilayah Kecamatan Tebas. Alhamdulillah kasus yang selama ini yang ada di Kecamatan Tebas baik di PAUD semuanya itu alhamdulillah semuanya bisa ditangani dengan tidak melibatkan dari kabupaten. Tergantung pada kasusnya. Jadi melalui korwil alhamdulillah bisa kita selesaikan. Berarti kasus yang selama ini dapat diatasi lah ya Pak, masih ringan lah kasusnya ya banyak Pak kasus-kasus masih ringan. bisa dimusyawarahkan, diberi pembimbingan yang baik gitu ya Pak ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa lah Pak yang dapat kita petik bersama ya dari Bapak pengambilan keputusan ini Pak? Kalau berdasarkan pengalaman itu ya memang pengalaman itu banyak. Pertama apa yang memang harus kita lakukan, pertama kita memang secara kesadaran bahwa itu adalah merupakan tanggung jawab kita, ya memang sedikit banyaknya ya dengan rasa keikhlasan lah kita menyelesaikan masalah ataupun jadikan etika pelajaran kita sama ikhlas ya memang rasa tanggung jawab lah. Secara fisiknya itu merupakan loyalitas kita. Itu kira-kira pengalaman yang memang menjadi dilematika kita yang selama ini. Yang lain-lainnya alhamdulillah ya semuanya memang kita tangani dengan kerjasama dan ikhlas lah. Mohon juga kepada kawan-kawan di PAUD untuk mengetahui bahwa pentingnya lembaga, pentingnya kebersamaan dan kerjasama itu kita lakukan dengan ikhlas. Oh iya Pak ya, jadi selama ini pembelajaran yang dapat kita petik lah ya Pak dari pembicaraan kita hari ini. Tentu segala sesuatu kita lakukan dengan ikhlas, rasa tanggung jawab sebagai loyalitas Bapak sendiri, kemudian adanya kerjasama kebersamaan lah ya Pak. Jadi dengan kebersamaan, dengan rasa ikhlas tanggung jawab bersama, berarti dapat mengcover semua yang masalah-masalah yang ada Pak. Ya begitulah Bu harapan kita ke depannya kepada semua seluruh lembaga PAUD, baik itu TK, KB, SPS, PKBN ya Pak ya, di bawah binaan Bapak ya Pak ya. Itu memang semuanya bentuknya kerjasama, saling koordinasi satu sama lain. Makasih ya Pak ya waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadikan masukan buat saya Pak ya ke depannya sebagai tugas kami. Sama-sama kita mudahan kita dapat menjadi lembaga-lembaga yang disiplin, punya tanggung jawab, kerja sebagai mempunyai rasa ikhlas sehingga apa yang dicita-citakan akan tercapai dengan baik semuanya. Ya, mudah-mudahan amin. Oke, saya akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau giving question for the interview dari tugas CGT kami tahun 2016 Kabupaten Sambas. Saya Titin Supriyana, kita satu atap SD Sekolai. Jadi mohon Bapak sebagai kepala sekolah SD Sekolai siap saya Pak Minjati. Oke Pak ya, mohon waktunya sebentar Pak ya. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak? Jadi untuk mengatasi atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini sering terjadi pada siswa kita, terutama siswa-siswi
melalui kasus yang dialami oleh guru atau wali kelas di kelasnya. Kemudian dari kasus tersebut yang telah dilaporkan kepada saya, dan saya mengamati serta melihat kondisi yang sebenarnya di kelas guru tersebut. Secara langsung ya Pak ya. Ya, melihat secara langsung ataupun didatangi secara langsung di kelas yang bersangkutan. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama tentang kasus-kasus yang ada di kelas atas yang Bapak sampaikan? Untuk menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah saya terkait dengan masalah kasus dilema tadi dilema TK, saya yaitu pertama memanggil ataupun menyuruh pihak tersebut untuk hadir di tempat yang khusus untuk memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Jadi berarti Bapak sudah menggunakan langkah-langkah prosedur yang Bapak lakukan selama ini ya Pak ya, pemanggilan, kemudian disiapkan satu ruangan, misalnya mungkin di ruangan ini atau di ruangan luar Pak ya, ruangan kata Bapak ya. Oke. Kemudian jadi hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu Pak? Bapak yang efektif supaya mungkin ada rasa jerah ataupun anak tidak mengulangi lagi, misalnya hal seperti apa yang Bapak lakukan? Untuk mengatasi hal tersebut, jadi hal yang selama ini yang saya lakukan itu mempertemukan antara siswa, bahkan memanggil daripada orang tua siswa tersebut. Saya orang tua peserta siswa tersebut sama-sama mendengarkan atau sama-sama bertanggung jawab lah Pak ya. duduk di satu meja, kemudian setelah diberikan pengarahan dan penjelasan sebagainya, jadi orang tua bersama siswa dapat meneruskan ataupun menindaklanjuti apa yang telah diberikan atau disepakati kedua belah pihak. Oke Pak, makasih. Kemudian apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu Pak, atau Bapak menyelesaikan hari ini saja sudah selesai? Terkadang kasus seperti ini tidak dapat dijadwalkan karena memang kasus seperti ini terjadi secara tiba-tiba. Jadi untuk hal tersebut memang kami telah mempersiapkan untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di dalam proses pembelajaran, namun tidak terjadwal secara terperinci, dan kadang-kadang hal tersebut terjadi dengan spontan. Jadi saya menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan secara langsung bersamaan dengan terjadinya kasus. Bahwanya kasus itu terjadi pada hari ini, jadi hari ini kita melakukan pemanggilan dan memberikan suatu pandangan atau istilahnya nasihat, pandangan serta Bimbingan lah Pak ya. bimbingan terhadap siswa tersebut. Berarti kalau masalah hari ini langsung tercover oleh Bapak dan hari ini bisa langsung selesai. Baik sekali Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa
sampaikan serta ingin mempermudah untuk membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema ini, atau misalnya ada komite yang Bapak hadirkan atau ada Polri yang di sini atau Bapak sendiri yang memutuskan sudah selesai ya? Jadi terkait dengan masalah kasus tersebut, untuk sementara, jadi permasalahan yang terjadi di rumah Ejika tersebut belum pernah melibatkan di antara Polri ataupun dinas kepentingan yang lain, dan pada saat ini masih juga belum pernah melibatkan komite karena kasusnya belum terlalu berat menurut kami. Jadi kasus ini kami menyelesaikan di dalam lingkungan sekolah dulu. Jadi kalau kasus yang sudah memang tidak dapat diselesaikan, baru kami minta bantuan daripada komite ataupun dari pihak luar, Polri, pengawas, dan dinas yang terkait. Mantap sekali ya Bapak bisa mengcover siswa-siswa Bapak, karena tadi latar belakang masalahnya tidak terlalu berat ya Pak. Ya, alhamdulillah berarti belum ada yang terlalu berat di sini ya. Baik sekali Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan Bapak? Nah, untuk pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman yang telah diambil dari kiriman kita tersebut, tentunya untuk lebih memperdalam daripada pemahaman tentang adab serta kebiasaan atau etika yang memang selalu kita terapkan untuk perbaikan agar tidak terjadi kembali hal-hal yang seperti yang telah kita bicarakan. Berarti anak-anak sekarang apalagi kita profil pelajar Pancasila yang mengedepankan karakter Pak ya. Oh, berarti di sini juga sudah menerapkan paling tidak di kelas-kelas kali Pak dengan guru kelas masing-masing untuk lebih memperdalam penanaman karakter kepada siswa-siswa. Oke Pak, makasih Pak. Wawancara kita hari ini sangat menarik sekali untuk kita kembali, untuk kita saling sharing. Terima kasih atas waktu Bapak yang telah Bapak berikan Pak ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.